فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Fi qouli ta'ala wa qad afdha ba'dukum ila ba'd. Dan Al-Qur'an menyebutkan wa qad afdha, dan sungguh sebagian kalian telah mendatangi sebagian yang lain. Maka ini adalah maknanya adalah jima. Wasirruha nikahuha, dan sir maknanya di sini adalah nikah, yaitu hubungan suami istri. Disebutkan oleh para ulama dalam masalah menyebarkan rahasia ini, yang dimaksud dalam hadis ini adalah detail rincian yang terjadi di dalam hubungan tersebut. Sebagaimana dikatakan wal muradu dzikru tafasilil wiqa' awil uyub fiha, rincian detail yang ada di dalamnya atau aib-aib yang ada di dalamnya ini enggak boleh disebutkan. Adapun sebatas menyebutkan terjadi atau enggak terjadinya, maka ini apabila tidak dibutuhkan, maka menyebutkan hal itu adalah termasuk makruh. Bilang misalnya tadi suamiku mendatangi aku, atau tadi aku datangi istriku, tidak menyebutkan rinciannya, itu enggak masuk dalam hadis ini. Mafhum? Jadi hadis ini yang dimasukkan seburuk-buruk di antara seburuk-buruk orang ini yang menyebutkan rahasia-rahasia atau rincian-rincian serta aib-aib yang ada di dalam jima. Adapun sekedar menyebutkan terjadi atau tidak terjadi, maka kalau memang tidak ada kebutuhannya, tiba-tiba cerita sama kawannya, maka ini hukumnya makruh. Kenapa? Karena ini bertentangan dengan muru'ah, dengan kesopanan. Sedangkan Nabi SAW bersabda, "Falyakul khairan awil yasmut." Hendaknya berkata yang baik. Kalau nggak ada gunanya menyebutkan hal itu, maka buat apa disebutkan? Tapi kalau ada kebutuhannya untuk menyebutkan, dan Nabi SAW juga pernah menyebutkan, maka itu hukumnya boleh. Kalau memang ada kebutuhan dan ada faedah dari menyebutkan bahwasanya dia sudah didatangi suaminya, atau seorang suami menyebutkan sudah mendatangi istrinya, maka itu hukumnya boleh. Sebagaimana kalau seandainya seseorang itu dituduh dia itu anin atau impoten, kemudian dia menafikan hal itu, maka dia boleh menyebutkan bahwasanya saya sudah mendatangi dia. Sebagaimana terjadi dalam kasusnya rumah tangganya Rifa'ah Ibn Rafi' radhiyallahu ta'ala anhu. Ketika mereka bercerai, bahkan menyebutkan detail pun kalau memang dibutuhkan di dalam muhakamah, di dalam persidangan, ini hukumnya boleh. Sebagaimana dahulu Rifa'ah berhakim kepada Nabi SAW dengan mantan istrinya, karena waktu itu sang istri sudah ditolak secara bain dan ingin kembali kepada suami lama. Maka alasannya si istri supaya bisa kembali kepada suami lama dengan cara hilah, dengan cara menikahi minta dinikahi seorang laki-laki. Kemudian sebelum didatangi dia sudah bilang bahwasanya laki-laki itu tidak mampu untuk mendatangi wanita, dan dikatakan seperti hudbatus thawb. Maka sang laki-laki menepis bahwasanya dia sudah, wanita tersebut bohong, bahkan aku mengalahkannya. Demikian dia mengatakan kepada Nabi SAW. Maka seperti ini dikecualikan. Menyebutkan tentang perkara-perkara hubungan suami istri ini dikecualikan. Kalau memang dibutuhkan, itu tidak mengapa. Sebagaimana Nabi SAW juga menyebutkan kepada Abu Talha, "Arastum al-lailah?" Apakah tadi malam sudah dukhul? Demikian juga Nabi SAW
mengatakan, sungguh aku telah mendatangi istriku dan aku dengan ini sudah mandi. Ana wa hadhihi, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, inni la af'alu dzalika ana wa hadhihi thumma naghtasil. Maka seperti itu hukumnya boleh. Yang dilarang adalah menyebarkan aib yang ada di dalam hubungan tersebut atau detail rincian dalam hubungan tersebut. Dan ini banyak terjadi, nasallallahu alaihi wasallam. Kalau ibu-ibu sudah ketemu sama ibu-ibu, bapak-bapak sudah ketemu sama bapak-bapak, kadang ceritanya kadang ngelantur sampai bab-bab yang demikian itu. Maka hati-hati. Kemudian dalam hadis ini juga, apakah boleh seperti testimoni obat dan yang semisalnya? Kalau secara umum dan dibutuhkan mungkin boleh, tapi kalau sampai cerita detail seperti ini, seperti itu, maka ini hukumnya nggak dibutuhkan dan masuk dalam hadis ini. Demikian juga akhir-akhir ini marak seminar-seminar tentang masalah cara-cara jima. Ini juga saya lihat nggak perlu. Seminar di kalangan para salafiyin atau menisbahkan diri kepada salaf, buka seminar-seminar tentang masalah tata cara seperti ini nggak perlu. Manusia sudah dibekali oleh Allah Subhanahu wa taala fitrah, mereka sudah bisa, nggak perlu diajari. Ini karena kemarin saya lihat ada brosur membuka seminar seperti ini, bagaimana caranya biar seperti ini, biar seperti ini. Ditanyakan kepada para ulama, apa hukumnya mempelajari ilmu-ilmu tentang muwaqa'ah, tentang hubungan suami istri. Kata para ulama, kalau mempelajari ilmu itu maknanya adalah ilmu-ilmu syar'i, hukum bagaimana mendatangi wanita dari belakang dan yang semisalnya, maka itu hukumnya boleh disyariatkan, karena itu termasuk ilmu agama. Tapi kalau sampai mempelajari buku-buku atau bahkan sampai mengoleksi buku-buku dalam bab tersebut atau dikenal dengan Kama Sutra, maka itu hukumnya haram. Maka itu hukumnya haram. Karena masuk dalam hadis ini, itu termasuk menyebarkan rincian dalam hubungan suami istri. Nasallallahu alaihi wasallam. Maka enggak perlu. Kalau memang dibutuhkan, ada kendala dalam masalah seperti ini, cukup tanya kepada kawannya secara diam-diam. Gak perlu seminar, gak perlu rame-rame, cukup diam-diam saja, tanya kendalanya, konsultasi kelemahannya dalam bab ini, nanti dijawab sama kawannya yang berpengalaman. Jadi gak perlu, ya ikhwah, gak perlu meluas dalam bab seperti ini. Karena kata para ulama, mempelajari detail-detail seperti ini nanti akan menjadikan seorang suami atau seorang istri merasa kurang dengan pasangannya, karena pasangannya mungkin dibilang nggak pandai seperti ini, nggak pandai seperti itu, sehingga menjadikan hubungan rumah tangga kurang harmonis. Maka hendaknya dijauhi. Nasallallahu salamul afiyah wa natubu ila Allah azza wa jalla. Ini berkaitan dengan syarah dan penjelasan hadis ini. Rahasia yang dimaksud, yang hukumannya adalah seburuk-buruk orang ini apabila menyebarkan rahasia dan rincian dalam hubungan, bukan sebatas terjadi atau enggak terjadinya. Kalau sebatas terjadi atau enggak terjadinya, ini enggak masuk dalam hadis ini. Paham? Karena kadang kita butuh, karena kadang kita butuh. Jadi kadang Abu Hurairah atau seorang sahabat mengatakan ini junubun, maka seperti itu boleh. Qala al-Imam As-San'ani rahimahullahu taala, As-San'ani Muhammad bin Ismail As-San'ani fi Subulis Salam al-Mujallad ats-tsalits safhah 1027, wal haditsu dalilun ala tahrimi ifsya'ir rajul ma yaqau ma. Lihat, kata Imam As-San'ani, dan hadis ini, wal haditsu, kalau ada alif lamnya itu ngartikannya jangan dan hadis, tapi hadis ini. Dan hadis ini adalah dalil atas haramnya menyebarkan, membongkar bagi seorang laki-laki apa-apa
Maka yang terlarang atau yang masuk dalam hadis ini adalah membongkar apa-apa, bukan sebatas terjadi atau enggak terjadi, karena itu beda hukumnya. Ma yaqau bainahu wa baina mar'ati, apa-apa yang terjadi antara dia dan istrinya, min umuril wiqa, dari perkara-perkara hubungan suami istri. Wa kadzalikal mar'ah, demikian juga perempuan. Walaupun hadis ini bunyinya itu adalah yang enggak boleh itu laki-lakinya, tapi sama hukumnya. Laki-laki juga enggak boleh, wanita juga enggak boleh. Kalau orang awam sudah enggak ada lagi bab ini, enggak ada remnya, sudah sebutkan semua. Suaminya, istrinya disebutkan semua, dan itu aib sekali ya ikhwah, aib sekali. Menyebutkan aib-aib, menyebutkan kekurangan-kekurangan suaminya dalam bab ini, hati-hati, ingat, itu aib sekali. Wa kadzalikal mar'ah la yajuzu laha ifsya'u sirrihi, bagi wanita juga enggak boleh menyebarkan rahasia suaminya. Wa qad warada bihi nassun aidha, dan telah datang dengannya dalil juga. Jadi sama, enggak boleh laki-laki ataupun perempuan. Bahkan ini termasuk rahasia yang paling dilarang untuk disebarkan. Selesai kita dari masalah rahasia, maka hendaknya seorang wanita juga menjadi orang yang menjaga rahasia, kecuali kalau memang menyebarkannya ada maslahah yang rajihah. Qalat as-sabi'u sabbul muslimi biduni haq, termasuk perkara berikutnya dari perkara-perkara yang menjadi penyakit lisan adalah mengolok-ngolok seorang muslim biduni haq, tanpa hak, secara zulm, secara zalim. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, berkata al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, al-Mujallad al-Ashir safha 64, haddatsana Sulaiman ibn Harb Abu Ayyub al-Washihi, Sulaiman ibn Harb Abu Ayyub al-Washihi, qala haddatsana Syu'bah ibn al-Hajjaj Abu Bistam Amirul Mu'minin fil hadis, an Mansur, dari Mansur ibn al-Mu'tamir, Abu Attab Mansur ibn al-Mu'tamir, annahu qala sami'tu Abu Wa'il, aku mendengar Abu Wa'il, Syaqiq ibn Salamah. Abu Wa'il namanya adalah Syaqiq ibn Salamah. Yuhadithu an Abdullah, Abu Wa'il menceritakan dari Abdullah di sini adalah Ibnu Mas'ud, annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sibabul muslimi fusuqun wa qitaluhu kufrun. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sibabul muslim, mengolok-olok seorang muslim tanpa hak, itu adalah fusuqun, sebuah kefasikan. Kalau dilakukan secara terus-menerus, maka seorang itu bisa dihukumi fasik. Kalau ada orang itu kerjaannya itu tukang ngolok-ngolok terus, suka ngolok-ngolok terus, ini fasik. Wa qitaluhu kufrun, dan membunuh dan memerangi seorang muslim, membunuhnya dan juga memeranginya, ini adalah kufrun, ini adalah kufur asghar, kufrun duna kufrin, termasuk dosa besar. Maka hadis ini sudah cukup untuk menghardik kita, jangan suka mengolok-ngolok. Mengolok bighairi hak itu yang enggak ada manfaatnya. Mengolok-ngolok kembali kepada ekonominya, mengolok fisiknya, mengolok keterbatasannya, ini semua termasuk olok-olok. Karena enggak ada faedahnya sama sekali. Enggak ada tujuan nasihat. Karena fisik ataupun ekonomi ataupun keterbatasan ini enggak ada kaitannya dengan bab nasihat. Yang bisa diolok, yang bisa dicela dari seorang mukmin itu adalah tingkah lakunya. Adapun selain daripada itu, Allah Subhanahu wa taala telah membebaskan manusia itu enggak boleh dicela selain daripada tingkah lakunya.
Yang bisa dicela, satu-satunya yang bisa dicela dari manusia adalah tingkah lakunya. Innallaha la yanzuru ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum. Yang bisa dilihat, yang bisa diperiksa adalah tingkah laku. Adapun fisik, adapun takdir Allah Subhanahu wa taala berupa ekonomi, kondisi sosial, kondisi ekonomi, keterbatasan-keterbatasan yang lain, ini semua nggak ada hak bagi kita untuk menyinggungnya. Wa qawluhu fusuqun al-fisqu fil lughati al-khuruju. Berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fusuqun, makna fisq dalam bahasa adalah al-khuruj, keluar. Jadi seorang dikatakan fasik, maknanya dia adalah keluar dari ketaatan kepada Allah. Sudah bukan seorang mukmin yang taat lagi, tapi seorang yang fasik. Wastilahan, dan secara istilah kefasikan itu adalah al-khuruju an ta'atillahi wa ta'ati rasulih kama fil Fath, yaitu keluar dari ketaatan kepada Allah dan ketaatan kepada Rasulnya, sebagaimana dalam Fathul Bari. Keluar di sini maknanya secara intens, keluar secara terus-menerus, bukan sebatas keluar kemudian jadi fasik. Ya kita semua ya pasti pernah keluar dari ketaatan kepada Allah, pasti melakukan dosa. Tapi maksudnya fasik itu, seorang dikatakan fasik apabila dia melakukan dosa besar dan terus menerus dalam dosa kecil. Itu fasik. Fasik itu seorang yang melakukan dosa besar atau terus menerus dalam melakukan dosa kecil. Ini bisa dikatakan fasik. Dan hukum fasik berarti beritanya nggak diterima karena fasik. Kenapa beritanya seorang fasik tidak diterima? Karena kepercayaannya diragukan. Bisa ada kemungkinan dia akan berdusta, karena dia nggak merasa malu dari melakukan dosa, sehingga juga nggak merasa takut dari perbuatan dusta. Maka fasik demikian. Ulama mengatakan mencukur jenggot secara terus menerus dan membiarkan seperti itu, kalau orang itu seperti itu terus, ini juga bisa dikatakan fasik. Atau musbil, pakaiannya terus menerus musbil, ini fasik bagi yang sudah tahu hukumnya. Maka sibabul muslik, mengolok-olok, kalau mungkin hanya keceplos sekali atau dua kali, mungkin tidak mengeluarkan seseorang dari ketaatan, masih dikatakan sebagai seorang mukmin yang baik. Tapi kalau terus menerus dan dia nggak merasa jerah, nggak merasa peduli dengan olok-olokannya itu, maka ini bisa fasik. Jadi sibabul muslimi fusukun ini bukan sekali, apalagi kalau hanya kadang keceplos atau terbawa emosi. Wa qawluhu wa qitalu kufrun huwa kufrun duna kufrin. Dan memerangi seorang muslim ini hukumnya adalah kufur. Ini bukan kufur yang mengeluarkan dari agama, tapi kufrun duna kufrin, kekufuran yang di bawah kekufuran yang akbar, tidak mengeluarkan dari agama. Biasanya untuk menghardik, untuk menjadikan bahwasanya perkara yang diancam itu perkaranya besar. Apa dalilnya bahwasanya ini bukan kekufuran yang mengeluarkan dari agama Islam? Dalilnya adalah, jadi qala ta'ala di sini dalil untuk bahwasanya ini bukan kufur yang besar, tidak mengeluarkan dari agama Islam. Qala ta'ala wa in ta'ifatani minal mu'minina iqtatalu fa aslihu bainahuma. Dan apabila ada dua kelompok dari kalangan kaum mukminin, syahidnya adalah Allah masih menamai sebagai mukminin, padahal mereka saling memerangi, saling bunuh-membunuh, tapi Allah Subhanahu wa taala masih menamai mereka sebagai mukminin, menunjukkan mereka tidak keluar dari Islam, masih disebut sebagai mukmin. Apabila ada dua kelompok dari kalangan kaum mukminin, iqtatalu, mereka saling bunuh-membunuh, saling berperang, saling memerangi, fa aslihu bainahuma, maka damaikanlah di antara keduanya. Kewajiban bagi seseorang
untuk mendamaikan peperangan dan pertikaian sesama kaum mukminin, tapi dengan cara pendamaian yang benar. Di sana ada cara mendamaikan, tidak asal orang bodoh terus bisa mendamaikan, enggak. Yang penting damai, yang penting dua-duanya akur, enggak gitu cara mendamaikan itu. Ada caranya mendamaikan. Wa qala, dan Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu bil qatla. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian untuk qisas. Qisas itu membalas pembunuhan dengan pembunuhan. Fil qatla, pada orang yang terbunuh. Al qatla adalah orang-orang yang terbunuh. Ila qoulihi faman ufiya lahu min akhihi syai'un fattiba'un bil ma'rufi wa ada'un ilaihi bi ihsan. Diwajibkan qisas atas kalian dalam masalah pembunuhan. Faman ufiya, sampai perkataan Allah Subhanahu wa taala, al hurru bil hurri wal abdu bil abdi wal untha bil untha. Faman ufiya, barang siapa yang dimaafkan baginya dari saudaranya mendapatkan maaf. Orang kalau membunuh orang lain, seorang mukmin, maka hukumnya dia diqisas, dibunuh balik. Kecuali wali, kecuali pihak dari yang dibunuh memaafkan, maka tidak dibunuh dan dia harus membayar diyat. Makanya dikatakan faman ufiya lahu min akhihi, barang siapa yang dimaafkan bagi dia mendapatkan maaf dari saudaranya, fattiba'un bil ma'ruf, maka hendaknya mengikutkan, membalas kebaikan tadi dengan kebaikan yang serupa, wa ada'un ilaihi bi ihsan, dan membayar diyat, denda membunuh, bi ihsan, dengan cara yang baik. Syahidnya adalah di sini Allah masih mengatakan faman ufiya lahu min akhihi, dari saudaranya, berarti masih dianggap sesama mukmin. Maka membunuh seorang mukmin ini bukan termasuk kekufuran yang besar yang mengeluarkan dari agama Islam. Walaupun datang ancaman dia tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, kekal di dalam neraka sebagai bentuk zajar, karena dosanya sangat besar sekali membunuh seorang mukmin. Waliyadu billah. Qala fi sahihaini, dalam sahihain, an Abi Bakrah radhiyallahu taala anhu, dari Abu Bakrah radhiyallahu taala anhu. Abu Bakrah namanya Nufai ibnul Harith Ats-Tsaqafi. Nufai ibnul Harith Ats-Tsaqafi. Nah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idzal taqal muslimani bisayfayhima fal qatilu wal maqtulu finnar. Al haditsa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila dua orang muslim bertemu dengan kedua pedang mereka, fal qatilu, maka yang membunuh, yang berhasil membunuh dan yang berhasil dibunuh, kedua-duanya sama-sama di neraka. Di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam masih menamai sebagai seorang muslim, idzal taqal muslimani. Maka menunjukkan bahwasanya hukuman ini bukanlah, dosa ini bukanlah kufur akbar. Kenapa keduanya berada di neraka? Karena yang dibunuh juga niat membunuh, dan niat itu sudah terlaksana. Dia sudah bawa pedang dan sudah berusaha untuk membunuh saudaranya, tapi kalah. Maka ini dianggap sudah dicatat amalannya. Ini dicatat amalannya, walaupun dia terbunuh, tapi sudah dicatat, sudah ditulis untuk niat membunuh. Waliyadzubillah. Maka ini keluar dari hadis, seorang enggak dicatat keburukan sampai dia melakukannya. Ini sudah melakukan, soalnya sudah berusaha melakukan tapi gagal, maka sudah dicatat satu keburukan, maka sudah diancam dengan api neraka. Qalat fasammal mutaqatilaini mu'minaini, atau fasamma al-mutaqatilina mu'minina, bisa. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam
atau Allah, kalau fasamma di sini fa'ilnya kembali kepada Allah, maka fasammal mutaqatilin, Allah Subhanahu wa taala menamai orang-orang yang saling berperang, saling ingin membunuh, mukminin sebagai orang-orang mukmin. Wa ja'alal maktula akhon liwaliyil qisas, dan Allah menjadikan orang yang dibunuh sebagai masih saudara bagi orang yang liwaliyil qisas. Orang yang terbunuh masih dikatakan sebagai saudara bagi wali qisas yang membunuh. Intinya bahwasanya ini bukan termasuk kekufuran yang akbar. Wal muradu bil ukhuwati fil ayati fid din, dan yang dimaksudkan dengan ukhuwah min akhihi, dari kata-kata min akhihi, dari saudaranya, ini adalah saudara seagama. Maka ini tidak berarti kafir yang mengeluarkan dari agama. Unduri syarhal aqidah Tahawiyah safhah 321 atau 21. Lihat syarah aqidah Tahawiyah halaman 321. Yang jelas mengolok-olok seorang muslim ini adalah hukumnya adalah dosa, kefasikan kalau dilakukan secara terus-menerus. Maka jangan suka ngolok-ngolok. Qalat wasibabul muslimi biduni haqqin min khisalil jahiliyah, dan mengolok-olok seorang muslim tanpa hak ini adalah termasuk khisalul jahiliyah, perangai orang-orang jahiliyah. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala al-Mujallad al-Ashir safha 465 haddatsana Umar ibn Hafs Abu Hafs qala haddatsana abi, telah menceritakan kepadaku bapakku Hafs ibn Ghiyath, Abu Umar Hafs ibn Ghiyath. Qala haddatsana al-A'mash Sulaiman ibn Mihran Abu Muhammad Anil Ma'rur wa ibn Suwaid, Ma'rur ibn Suwaid Abu Umayyah, An Abi Dzarr, dari Abu Dzarr Al-Ghifari Jundub ibn Junadah radhiyallahu ta'ala anhu annahu qala di sini adalah Ma'rur ibn Suwaid, yang bercerita di sini adalah Ma'rur ibn Suwaid. Ra'aitu alaihi, aku melihat Abu Dzarr alaihi burdan wa ala ghulamihi burdan. Aku melihat Abu Dzarr bersama dengan budaknya ini setelan, pakai burd, pakai selendang yang sama, kapelan itu loh. Fakultu, maka aku katakan kepada Abu Dzarr, lau akhadta hadza falabistahu kanat hullatan wa ataitahu thawban akhar. Maka aku katakan, kenapa kok setelan seperti ini? Sama sesama teman kok setelan gini kan kayak lucu. Maka Ma'rur bin Suwaid mengatakan, andai selendangnya yang dia pakai itu kamu pakai untuk bawah, yang atas kamu pakai yang kamu pakai itu untuk atas, yang dia pakai untuk yang bawah, kanat hullatan, itu lebih pantas jadi hullah, jadi setelan satu orang. Karena hullah itu adalah pakaian yang dua. Hullah itu adalah pakaian dua, bawah atasnya sama bagi laki-laki, itu namanya hullah. Wa ataitahu thawban akhar, dan kamu bisa memberi budakmu itu pakaian yang lain, gitu kan lebih pantas daripada kayak gini malang kadak kabeh ini nanggung kabeh setelan tapi setengah-setengah gini. Maka Abu Dzarr bercerita, kenapa sih saya kok sampai seperti ini? Saya sama budak saya selalu pakai pakaian setelan, kenapa sih? Maka Abu Dzarr bercerita, faqala, Abu Dzarr, kana baini wa baina rajulin kalamun, dulu pernah antara aku dan antara seseorang kalamun, sebuah pembicaraan, maksudnya sebuah pertikaian. Rajulun di sini yang dimaksud adalah Bilal. Rajul di sini yang dimaksud adalah Bilal ibn Abi Rabah, muadzinnya Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Wa kanat ummuhu ajamiyatan, dan orang tadi ibunya adalah seorang ajami, ajamiyah, budak hitam. Ajamiyah bukan orang Arab, dan kulitnya hitam. Bilal kulitnya hitam karena ibunya dari ajamiyah. Faniltu minha, maka aku olok-olok ibunya tadi. Jadi kadang orang itu kalau saling mengolok-olok nggak cukup dengan orangnya, ibu, bapaknya, kakek, neneknya, nenek moyangnya, semuanya disangkut semua. Kalau mulut itu sudah terlanjur ngelos, sangar sekali. Ibu-ibunya kena semua, bapak-bapaknya kena semua. Wa kanat ummu ajamiyatan faniltu minha, maka aku terbawa oleh emosi dan aku mencela ibunya. Disebutkan dalam riwayat yang lain, aku katakan ibunya adalah, wahai kamu anaknya wanita ajamiyah hitam. Fadzakarani ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Bilal mengadukan aku kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala li asababta fulanan, maka Nabi memarahi aku dan mengatakan, wahai Abu Dzar, apakah kamu mengolok-olok si fulan? Faqultu na'am, nggih Rasulullah, ini ngaku saja. Kalau salah itu ngaku. Qala afanilta min ummi, apakah kamu juga sampai mengolok-olok ibunya? Qultu na'am, saya katakan ya Rasulullah, saya khilaf. Qala innaka mru'un fika jahiliyah, kamu ini sungguh seseorang di dalam dirimu deras darah jahiliyahnya. Kok bisa sampai kamu celah ibu-ibunya itu loh? Dimarahi sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qultu ala hini saati hadhihi min kibaris sin, segini tuanya Rasulullah, segini lamanya aku ngikut Islam dan engkau masih katakan aku ada jahiliyah? Qala na'am, iya. Jadi boleh mengatakan perkataan yang pedas demi nasihat. Ini kejujuran. Kawan itu yang benar-benar jujur. Kalau memang jelek dibilang jelek supaya kawannya menjadi baik. Ala hini saati hadhihi min kibaris sin, qala na'am. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan iya. Maka Nabi kemudian menasihati, hum ikhwanukum Abu Dzar. Mereka itu loh para budak, orang-orang yang kamu anggap hina, itu ikhwanukum, mereka itu saudara kalian. Gak ada bedanya antara budak atau enggak budak, hitam atau putih, pendek atau tinggi. Itu semua gak ada kaitannya sama sekali. Hum ikhwanukum. Ja'alahumullahu tahta aidikum. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menjadikan mereka itu tahta aidikum, di bawah kehendak kalian supaya kalian urusi. Budak-budak itu supaya untuk diurusi. Kenapa Islam membolehkan perbudakan? Ini tujuannya sangat mulia. Islam membolehkan perbudakan bukan untuk mereka disiksa, bukan untuk dijadikan sebagai babu, bukan. Budak itu tujuannya di dalam Islam itu justru malah supaya mereka diemong. Tahu diemong? Diluluhkan hatinya untuk masuk Islam. Itu salah satu tujuannya perbudakan. Jadi jangan dikira perbudakan dalam Islam kok boleh. Islam membolehkan perbudakan padahal perbudakan itu kejam. Enggak, Islam itu membolehkan perbudakan itu tujuan paling besarnya adalah untuk dakwah. Supaya para budak-budak itu masuk Islam dan menjadi baik. Maka Rasulullah mengatakan ja'alahumullahu tahta aidikum. Allah itu justru menjadikan mereka di bawah tangan kalian, di dalam rumah kalian, itu demi amanah. Faman ja'alallahu akhahu tahta yadihi, maka barang siapa yang Allah jadikan saudaranya berada di dalam bawah naungannya, falyut'imhu mimma ya'kul, hendaknya dia memberi makan dari apa yang dia makan, wal yulbishu mimma yalbas, memberinya pakaian dari apa yang dia pakai. Nah, ini syahidnya. Akhirnya Abu Dzar pun karena saking ingin mengamalkan hadis ini sampai budaknya pun dikasih pakaian yang sama, dengan motif yang sama, dengan harga yang sama. Jadi nek nukokno, kalau kamu membelikan pembantu atau pekerja, belikan yang sama. Walaupun makna hadis Rasulullah nggak harus kemudian sama seperti itu, tapi kan Abu Dzar merasa bersalah dan benar-benar ingin menebus kesalahan di masa lalu. Beliau bersemangat betul untuk menebus kesalahan itu dengan sebaik mungkin. Sampai sampai setelan, sampai kembaran.
Wa yulbisu mimma yalbas wa la yukallifuhu minal amali illa ma yaghlibuh. Kayaknya ilah ini enggak ada. Wala yaklifu dan wala yukallifu, jangan membebaninya dari pekerjaan apa-apa yang di luar kekuatannya, ma yaghlibu, yang mengalahkan dia. Ilahnya itu kayaknya jatuh itu. Fa in kallafahu ma yaghlibu, kalau sampai membebani pekerjaan yang berat, fal yu'inhu alaih, hendaknya dibantu. Inilah alasannya kenapa Abu Dzar sampai memakaikan pakaian kembaran dengan pembantunya atau dengan budaknya. Karena dulu Abu Dzar punya kesalahan, pernah terjadi kesalahan, pernah terjadi masalah dengan Bilal, sampai Abu Dzar terbawa emosi dan mencela dengan ibunya, sampai mencela ibunya. Akhirnya beliau benar-benar taubat dan benar-benar ingin menghapus dan menebus dosa tersebut, sampai beliau mubalaghah sangat-sangat di dalam mengamalkan hadis Nabi, sampai pembantunya juga dikasih pakaian yang kembaran dengan dia. Syahidnya adalah ini adalah khisal jahiliyah, mencela dan mengolok-olok, ini adalah kebiasaan jahiliyah. Maka sudah nggak pantas kita sebagai seorang yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, insya Allah dengan sunnah, sudah nggak pantas menjadi seorang yang mengalir deras di dalamnya darah-darah jahiliyah. Semoga ini bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.